kekerasan seksual kepada anak usia 2 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menemui orang tua bocah 2 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual. Seorang balita berusia 2 tahun di kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi korban pencabulan. Setiap hari, di sekitar kita ada cerita yang tak pernah terdengar. Cerita tentang luka yang bukan hanya fisik, tetapi juga menggores batin. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di tempat-tempat sunyi, ia juga bisa hadir di lingkungan sekitar kita seperti sekolah, kantor, bahkan di rumah. Korban kekerasan seksual seringkali memilih diam bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia seringkali memilih untuk tidak percaya. Mereka disalahkan, dihakimi, dilabeli, padahal yang salah bukanlah mereka, melainkan adalah sang pelaku. Di Indonesia sendiri, data kasus kekerasan seksual menunjukkan kekhawatiran yang serius. Kasus kekerasan seksual menjadi yang tertinggi jumlah korbannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2025. Diambil data dari web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai angka 9.216 kasus, di mana 62,7%-nya adalah kekerasan seksual yang korbannya adalah anak di bawah umur. Seperti yang terjadi di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana ada seorang balita berusia 2 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual yang di mana pelakunya adalah tetangganya sendiri yang merupakan pemilik kos viral di media sosial. Polisi yang telah menerima laporan dari orang tua korban tengah melakukan penyelidikan. Kasbudik Renakta Polda Kaltim Kombes Yulianto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus dengan dugaan pencabulan yang dilaporkan oleh ibu korban pada Rabu, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024. Polda Kaltim Kombes Yulianto mengatakan, hasil visum memang ditemukan luka yang diakibatkan benda tumpul di alamat kelamin korban. Akan tetapi, untuk di mulut korban seperti yang beredar di medsos itu bukan dari kekerasan seksual. Itu yang disampaikan dokter rumah sakit. Ucap Yulianto kepada detik.com Sabtu tanggal 21 bulan Desember 2024. Dari keterangan ibu korban kala itu, korban yang merupakan anaknya mengeluh sakit pada bagian kelaminnya saat ia sedang memandikan korban. Usai kejadian tersebut, ibu korban pun menduga anaknya telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan tetangganya yang merupakan pemilik kos. Tuduhan itu diungkap ibu korban lantaran terakhir kali korban diketahui bersama pemilik kos. Peristiwa dugaan pencabulan terjadi pada Oktober 2024. Waktu itu kejadiannya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai 22.30 waktu Indonesia Tengah. Anak saya memang main ke rumah bapak kos itu dan itu sudah biasa. Jadi kami tidak ada curiga awalnya, ujar ibu korban kepada wartawan. Saat kembali, baju yang dikenakan oleh korban basah. Saya juga tanyakan ke ibu kos, kenapa baju anak saya basah. Kata ibu kos tadi habis makan. Setelahnya, melihat baju anaknya yang basah di bagian tengahnya, ibu korban dan suaminya hendak mengganti pakaiannya. Namun, anaknya kembali mengeluh sakit. Bodohnya kami masih tetap berpikir positif. Sampai akhirnya 2 Oktober 2024, saya melihat ada bercak merah di mulut anak saya yang sangat mirip dengan foto kekerasan seksual, katanya. Kemudian pada 3 Oktober 2024, ibu korban bersama suaminya memeriksakan anak mereka di RS Sayang Ibu Balikpapan, dan dokter membenarkan adanya infeksi di mulut dan luka lecet di kelamin. Kami disuruh untuk periksa lanjut ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Namun setibanya di sana, kami ditolak tidak diperbolehkan periksa maupun bertemu dengan dokter dengan alasan harus berlandaskan surat laporan kepolisian. Akhirnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo pada Oktober tanggal 4 tahun 2024. Di sana, dokter forensik menemukan bahwa selaput darah korban telah rusak. Lebih lanjut, ditemukan 4 luka robek di area sensitif korban, dengan luka terakhir diperkirakan terjadi sekitar 2 hingga 3 hari sebelumnya. Setelah melaporkan ke Polda Kaltim pada Oktober 2024,
Pada bulan Maret 2025, Polda Kaltim menetapkan tersangka dalam kasus ini bukanlah sang bapak kos, melainkan ialah ayah korban yang berinisial FE 30 tahun. Penetapan ini berdasarkan pada surat yang diterbitkan pada Rabu 5 Maret 2025. Mengetahui hal ini, istri FE mengaku terkejut dan merasa bingung dengan proses hukum yang berjalan. Kenapa malah suami saya yang jadi tersangka? Saya bingung harus bagaimana. Kami yang melaporkan kasus ini, tapi malah suami saya yang dituduh. Saya ingin keadilan, saya ingin kasus ini terungkap dengan benar, ucapnya dengan suara bergetar. Kekerasan seksual bukan hanya soal luka, tetapi tentang bagaimana kepercayaan dihancurkan dan keadilan menjadi sesuatu yang terasa jauh. Kasus di Balikpapan ini hanyalah salah satu cerita. Di luar sana, masih banyak anak-anak lain yang dipaksa diam karena takut, tidak dipercaya, atau karena dunia lebih nyaman berpura-pura tidak tahu. Dan saat pelapor justru dijadikan tersangka, kita patut bertanya, sebenarnya siapa yang dilindungi oleh hukum kita? Korban ataukah pelaku? Itu bukan hanya cerita viral di media sosial. Ini nyata, ini terjadi. Dan selama kita memilih untuk diam, mungkin kita sedang ikut membiarkannya.